rasa diet yang bener tuh ya aku menghindari makan makanan tepung sih sebenarnya yang sekarang aku lagi jalankan. Tapi itu worth it banget. Maksudnya bener-bener terbukti sih. Aku nggak makan makanan yang kebiasaan aku ya kayak minum. Sorry ya, maksudnya aku dulu kan pencinta gila kopi yang ada susu-susunya gitu kan. Aku stop dulu itu semua. Mungkin nanti suatu saat aku mau balik lagi, mungkin nggak segila dulu lagi gitu. Jadi kayak ya nggak edik gitu. Kan itu yang edik itu kan emang nggak bener ya. Jadi diusahakan meminimalkan itulah gitu. Terus ini kita hari ini lagi ada di daerah GBK. Ini aku lagi ngisi acara untuk Dirgahayu BNI ke-78 tahun ya. Alhamdulillah mendapat kesempatan bisa isi Zumba di sini dan aku nanti akan kolaborasi dengan DJ Winky juga. Ya bakal seru banget karena ini kan kayaknya puncak acaranya ya dari kemarin kan udah berhari-hari ya. Insya Allah sih sebenarnya yang aku agak takutkan adalah cuaca. Cuacanya kan agak gerimis ya dari semalam tuh udah hujan terus kan. Ya mudah-mudahan nanti pas aku tampil semoga ada matahari bisa lancar semuanya. Biasanya kalau misalkan acara outdoor terus kayak gitu cuacanya tidak mendukung, nah mungkin gimana sih Mbak? Ada antisipasinya nggak? Sebenarnya antisipasi kan kita nggak bisa melawan kondisi keadaan karena kita di luar ya. Tapi show must go on. Aku pernah sih punya pengalaman pas event gitu terus acara hujan kita mah jalan terus asal bukan hujan yang deras gitu. Tapi kalau misalnya memang hujannya masih bisa ditoleran ya masih gerimis masih tetap berjalan dan peserta biasanya sih kalau udah cuacanya udah hujan ya gerimis gitu mereka makanya ya yang udah biasa olahraga ya kan itu mereka udah keringetan tuh kayak diguyur gitu kayak lebih seger gitu kali ya jadi nggak merasa panas gitu badannya. Dan ini kan emang segmennya Zumba ya dan Zumba itu kan lebih ke ya dance workout yang fun gitu yang nggak terlalu serius-serius banget. Aku rasa sih bakal jadi yang menarik lah jadi menarik dan mereka jadi kayak excited gitu loh. Tapi ngomong di usia yang udah 50 tapi tetap cantik dan juga mungkin tipsnya seperti apa sih Mbak? Jaga ya kalau kita udah umur ya udah segini ya udah umur banyak sebenarnya tipsnya aku sih cuman nggak pengen nanti pada saat aku udah berumur lebih dari ini ya misalnya kayak udah 60 ke atas nanti suatu saat gitu nanti badanku tuh nggak support lagi jadi nggak bisa jalan-jalan lagi. Aku masih pengen banyak sih ngeliat orang yang umurnya udah 70-an gitu masih bisa olahraga masih bisa jalan-jalan kemana-mana gitu dan itu sih yang aku pengen targetkan gitu karena kan aku udah mau 50 ya sebentar mau 50 lah jadi istilahnya dari sekarang aku udah fokus menguatkan semua otot aku di badan aku makan juga udah mulai dijaga nggak yang kayak dulu-dulu lagi apa yang dimakan gitu kan ya terakhir sih aku kemarin nih mungkin kalau pernah ngeliat aku terakhir itu mungkin aku udah susu 7 kiloan banyak ya tapi nggak berasa sih maksudnya susu 7 kilo dalam arti aku olahraga tuh hampir seminggu 4 kali jadi olahraga itu nggak selain Zumba tapi aku strength training kayak nge-gym tapi nge-gym tuh di rumah aku bawa PT di rumah terus aku latihan beban gitu tapi beban yang memang menyesuaikan dengan badan aku nggak yang ngoyo harus beban berat gitu yang penting masa otot aku terjaga dan bisa investasinya untuk masa tua sih sebenarnya itu sama jaga makan nah makan makanan yang aku makan tuh mungkin orang bilang aduh kalau diet tuh pasti ini ya bikin bikin kita jadi kayak lemes atau apa segala macam sebenarnya diet yang bener tuh ada ya maksudnya ya tetap makan nasi tapi aku makan nasi karbohidrat tuh 3 sendok dan itu nasi merah sisanya proteinnya lebih gede lebih banyak gitu jadi sebenarnya nggak harus bukan berarti diet itu kita lemes nggak makan ini itu enggak cuman makannya memang diatur dan benar-benar porsi makannya kita udah pastikan udah harus benar terus makanan yang kita makan tuh sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu jadi jangan sampai makan yang kita makan itu jadi salah gitu loh nggak makan ini malah badan kita jadi dehidrasi jadi lemes itu juga nggak benar gitu jadi aku rasa diet yang bener tuh ya aku menghindari makan makanan tepung sih sebenarnya yang sekarang aku lagi jalankan tapi itu worth it banget maksudnya benar-benar terbukti sih aku nggak makan makanan yang kebiasaan aku ya kayak minum sorry ya maksudnya aku dulu kan pencinta gila kopi yang ada susu-susunya gitu kan aku stop dulu itu semua mungkin nanti suatu saat aku mau balik lagi mungkin nggak segila dulu lagi gitu jadi kayak ya nggak edik gitu kan itu yang edik itu kan emang nggak bener ya jadi diusahakan
meminimalkan itulah gitu. Terus tepung yang kayak kue-kue, mie, spaghetti yang pokoknya semua yang bertepung-tepung itu aku benar-benar stop selama aku diet gitu. Tapi ada goals yang ingin dicapai nggak sih? Apa kemarin sebelum 70 kilo tuh merasa berat atau gimana? Aku tuh kalau berat badan kalau memang sekarang naik gitu, misalnya kayak waktu itu ya naik 7 kilo itu bukan naik 7 kilo, pada saat aku di 64 kilo sebenarnya badanku nggak kelihatan gemuk, tapi aku ngerasa badan aku tuh lebih berat. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua mungkin dari kalau aku kan kalau gemuk tuh biasanya ketahuan ini di mana nih, bagian mana. Ini pasti di bagian sini. Ini tuh pasti ada lemaknya di sini. Terus paha, celana aku udah mulai sempit itu. Terus pipi aku udah mulai cabi. Nah, itu kalau pipi sih mungkin orang nggak terlalu kelihatan karena kan aku kalau pakai baju zumba kan harus pakai baju senam ya. Jadi shape-nya terus kelihatan gitu. Pada saat aku udah aduh, itu emang gara-gara liburan. Waktu itu sempat liburan terus lebaran. Ya itu disitulah gongnya ya, berat badanku melonjak tinggi. Aku nggak mau lama-lama, langsung aku cepat benahin dan alhamdulillah sekarang berat badanku malah di bawah rata-rata aku yang aku targetin. Aku kemarin tuh sempat maunya tuh 57, ini malah sekarang mau 55 kayaknya. Aduh. Tapi memang enak, jadi bablasnya itu, jadi aku sengaja mau di 55 karena aku mau naikin massa otot aku, jadi 57 aku tuh udah dengan otot aku. Bukan 57 belum otot, jadi kalau udah tambah otot kan pasti 2 kilo tuh bisa 59 kan. Jadi aku target gitu, jadi 57 tuh dengan massa otot aku. Ngangkat beban, harus ada ngangkat bebannya meskipun dumbbell, simple mbak. Aku tuh beneran nge-gym itu karena kegiatan aku kan juga padat ya. Aku kalau ke gym itu kan emang waktunya tuh terbatas banget. Jadi aku tuh punya alat lengkap, lumayan lengkap di rumah yang memang menyesuaikan dengan badan aku. Jadi dumbbell tuh dari yang sekilo sampai yang 50 kilo aku ada. Terus bebannya itu juga ada, terus aku punya step, aku juga ada bola, aku juga ada matras yang buat kettlebell juga aku ada. Semua yang berhubungan dengan berat-berat itu ada. Jadi aku sering tuh share di story aku, kadang aku juga share di Instagram aku juga bahwa latihan aku tuh sebenarnya latihan simple tapi rutin, harus rutin. Jadi seminggu 3 sampai 4 kali itu bener-bener latihan itu yang bener-bener harus konsisten. Dan latihannya itu lagi. Jadi misalnya nih Senin, aku tuh upper body gitu misalnya. Tuh nanti lower body-nya hari apa? Hari Selasa gitu. Nanti hari Rabu kan aku zumba, kan aku ngajar. Ntar hari Kamis atau Jumat baru aku buat bokong, terus kaki semuanya pakai bagian bawah semua. Gitu. Jadi udah ada ininya, udah ada segmennya gitu. Nggak yang ngacak-ngacak gitu latihannya. Terus kalau kardio pun juga aku kardionya lebih kayak Zumba doang sih sebenarnya. Tapi aku juga kombinasi dengan Strong by Zumba, Strong Nation namanya. Itu yang buat nguatin. Jadi secara fisik komplit sih. Dapat muscle-nya, dapat secara fisik kita juga kayak nggak gampang capek. Itu kan harus latihan terus harus rajin sih sebenarnya. Nggak bisa skip. Jangan nanti minggu ini rajin, ntar minggu depan lo skip gitu loh. Itu nanti mulai dari nol. Jadi sebenarnya aku buat mungkin yang buat pemula ya. Ini kan buat yang mungkin ya ibu-ibu yang umuran aku gitu kali ya. Yang mulai aduh nih lemak udah mulai berkeliaran di mana-mana. Kayaknya mulai jangan skip olahraga lebih dari 2 minggu. Karena kamu akan mulai dari nol lagi. Itu ada adaptasi lagi. Badan mulai sakit lagi, mulai pegel-pegel lagi. Nah itu gitu. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 2 minggu. Aku lihat di Instagram suka nge-gym bareng sama anaknya juga ya Mbak. Iya. Mungkin emang menerapkan ke anak-anak juga tapi Iya, aku untungnya anak-anak tuh aware juga, maksudnya kayak Queen kan badannya kan lumayan mirip lah kayak aku gitu ya. Jadi dia karena penampilan, jadi dia lebih concern kayak namanya umur segitu ya, masih umur 18 tahun ya, mikirnya tuh udah penampilan, pokoknya badan gua harus gini gitu. Jadi ya udah, kalau kamu pengen penampilan kamu tetap bagus ya kamu harus olahraga. Kalau nggak olahraga kamu nggak akan bisa dapat goalsnya gitu. Jadi meskipun dia simple ya, dia makan apa aja, olahraganya juga males-malesan juga, kalau ada waktu baru di olahraga itu pun juga nggak bikin berubah badannya, nggak kayak kita ya umur kita gini. Jadi aku usahain seminggu sekali kamu harus latihan, mau latihan apa, mau dance, mau apa, harus latihan. Jadi ngelanturin, untungnya dia punya basic gitu. tapi tegas juga berarti Mbak soal olahraga ke anak-anak. Dibilang tegas sih nggak yang terlalu memaksain, tergantung dia punya jamnya, maksudnya kayak kan dia kuliah juga ya. Jadi kalau jamnya pas kosong baru bisa, kalau enggak ya enggak. Terus kalau yang King, yang anakku yang cowok itu dia kalau aku olahraga dia langsung ikut. Jadi aku berdua kadang latihan bareng gitu. Ya dia bagian apa, bagian kan PT-nya kan satu, tapi nanti ayo King bagian ini ya, Bunda ini ya gitu. Tapi nanti pas ada latihan barengnya ada gitu. Seru sih.
maunya tapi kalau dia kayaknya nggak tertarik di Zumba karena dia pikir tuh Zumba itu buat ibu-ibu. Jadi dia punya genre sendiri, punya aliran sendiri lah. Dia lebih suka latihan heels dance, coba pakai heels dance itu dia lentur banget, gila. Itu lentur banget sampai aku bilang what? Kayak aku nggak pernah ngajarin ini ya gitu. Maksudnya kok dia bisa? Dan dia kemarin ikut latihan kelas itu di Bali, gurunya itu orang Rusia. Nah si orang Rusia ini dia tuh dancer internasional yang ballroom gitu loh, yang bener-bener latihan gerakannya tuh susah gitu. Dia bisa ngikutin. Dan aku bilang waduh ini anak sih kalau emang fokus di situ bisa bagus banget. Cuman ya itu balik lagi ya on offnya itu kan dia. Jadi sebenarnya kalau udah di final maksudnya oke, kamu harus ini mau aja sih tapi ya itu waktunya kan. Jadi ya kalau dia ada waktu baru dia ikut gitu. Tapi cepet banget sih langsung nyerap sebentar juga jadi. Mungkin kayak kesulitan atau apa namanya cedera gitu karena kan harus pakai heels sekarang kita jogging Dia atau jalan-jalan. oh dia enggak mbak, kalau dia mah udah dia aduh udahlah hatam sih. Malah kalau nggak pakai heels tuh dia nggak percaya diri. Jadi emang latihannya emang harus pakai heels, emang harus gitu karena emang dance heels kan, jadi udah memang harus ada heelsnya gitu. Terus sama pole dance, dia juga suka pole dance. Nah itu pole dance itu sebenarnya aku kenapa iyahin, maksudnya kenapa aku kasih dia latihan itu kan dia kan core. Jadi dia sebenarnya kan dia males ngangkat, aduh berat. Tapi kalau dia udah naikin tiang kan core dia semua kena. Itu makanya aku bilang ya udah nggak apa-apa ikut. Itu kan seksi banget ya itunya latihannya, harus pakai bajunya yang short pant apa segala macam, tapi jadi kuat perut dia karena dia nggak mau kalau kayak bilang kayak dia tetap aduh bun ngangkat beban gitu boring. Dia tuh pengen ada musik, pengen ada koreo. Nah itu jadi kita ngakalinnya kayak gitu. Tapi sebagai orang tua nggak membatasi berarti ya mbak apapun yang ingin dilakukan sama anak. Yang pokoknya yang terbaik buat dia ya. Kita juga kalau kegiatan yang positif yang memang membuat diri dia jadi kreatif, aku malah support banget. Tapi kalau hal-hal yang negatif ya pastinya enggak lah gitu. Dan ya aku juga nggak mau mengekang anak sampai nggak boleh ini nggak boleh. Aku nggak gitu, bukan tipikal orang tua yang seperti itu ya. Tapi kalaupun memang dia mau tahu misalnya kayak ya aku bilang kalau dia dugem atau kita tuh ada di situ gitu loh, dan kita ada yang ngejagain. Jadi biarlah dia menikmati masa mudanya yang memang seharusnya dia nikmatin, jangan sampai nanti udah tua baru nakalnya nanti gitu yang kita udah nggak tahu apa-apa kan. Aduh, mumpung kita masih bisa dampingin gitu aja sih. Mbak mungkin boleh sedikit update nih melihat apakah Bunda Shanti sama Mimi Kade dan Besan yang semakin akur mungkin seperti apa sih? Seneng dong ya. Kalau kita sebagai keluarga kan pastinya kan cuma bisa mendoakan, mensupport ya, apapun yang mereka lakukan yang terbaik buat mereka. Apalagi sekarang nanti sebentar lagi mungkin Torik udah mau nikah ya sama Alia gitu ya. Kita mensupport sekali lah karena kan kita tahu pacarannya gimana kan. Aduh memang mereka so sweet banget sih. Saling mensupport lah dan kompak kalau aku lihat. Terus juga sekarang juga kelihatan ya maksudnya lebih akrab dan apa ya kedekatannya tuh malah lebih chemistry-nya baru keluar gitu loh. Jadi tadinya mungkin ya dulu kan ada masalah masing-masing itu gimana saling jaga jarak. Oh tapi sekarang malah kebablasan, malah semakin sayang menurut aku sih. Mungkin emang ada hikmahnya. Kalau setiap masalah pasti ada hikmahnya gitu. Untuk rencana Torik sendiri mungkin akan Riana datang nggak sih pada saat itu? Insya Allah ya, iyalah pasti kan keluarga pasti ada semua. Insya Allah pasti ada. Boleh di-spill nggak sih mbak mungkin kapan sih rencana pernikahan? Bulan ini sih katanya, tapi aku nggak tahu tanggal sih masih nggak boleh diomongin dulu karena ya rahasia keluarga ya. Jadi saya nggak tahu tanggal pas. Saya tanggal kita nggak boleh ngomong-ngomong, tapi di bulan Juli katanya, Insya Allah. Tapi mungkin baju gitu-gitu persiapannya. Kalau kita sih dari keluarga nggak, kalau aku dari keluarga dari pihak Asanti kan nggak ada persiapan baju yang harus seragam, bebas aja sih. Mungkin dari pihak mereka udah mulai persiapan. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu dilibatin hal-hal yang lebih apa ya, lebih detail. Harus begini enggak sih, mungkin sebagai tamu aja. Tapi melihat keluarganya jadi semakin besar dan Oh iya. besannya dua diva seperti apa nih? Wah, makanya aku bilang buset, ini keluarga ini semakin menggila kayaknya. Ini wartawan udah kayak wah, yang satu ini ya semakin menjadi sorotan ya gitu. Ya emang udah menjadi ini sih menurut aku udah mungkin udah arahnya ke situ ya gitu, dan udah harus dijalanin. Jadi mungkin karena disorot sekali kan, apalagi keluarga artis yang bener-bener punya nama besar semuanya di situ ya. Ya semua pasti akan ada proses gitu loh, dari mulai
nggak semuanya pastinya ada, mungkin ada nanti ada kerikil apa, kita cuma bisa ngasih wejangan ya Mbak ya kalau kayak gitu. Jadi ya saling mensupport lah, kalaupun ada yang kan manusiawi ya, kalau ada yang salah, ada yang nggak sepaham, pasti ada di rumah tangga, di keluarga pasti ada ya, kita berusaha untuk bisa melengkapi satu sama lain gitu. Tapi mungkin maksudnya Atta dalam keluarga ini bisa dibilang menjadi lebih dekat lagi antara Bibi mungkin yang dulu dengan Iya, masalah-masalah betul, seperti apa sih? betul. Itu benar, betul benar. Kayak mungkin dengan mereka udah nikah, udah punya anak, udah punya cucu-cucu lucu-lucu banget ya Allah. Jadi itu menambah apa ya, keharmonisan atau keakraban dari keluarga itu sendiri ya. Mungkin ya itu semua ada hikmahnya sih menurut aku ya. Mungkin dulu dengan masalah yang lama itu ya perselisihan pasti ada, mungkin dari Aurel atau Jiel yang dulunya jauh dari Mimi Kade kan, apa segala macam, pasti mereka punya cerita di balik itu semua, tapi dari cerita itu semua pasti ada hikmahnya. Nah hikmahnya ya sekarang terlihat bahwa mereka tuh sangat gimana sih, kayak lebih tambah sayang, tambah akrab, tambah lengket, itu sih yang kita rasain ya. Dia sendiri udah melamar pacarnya nih. Jadi Itu makin kita dalam. kaget, shock kalau what. Hah, gitu semua. Apalagi sih kalau Queen kan deket ya sama Jiel. Cah beneran gitu kan gitu. Wah iya gitu. Ya udah kita coba, wah lancar ya, kayak percaya nggak percaya. Sebenarnya mereka masih kayak kita nganggap tuh, kalau aku ya masih kayak anak-anak gitu kan. Aku dalam itu ya Allah ngasa kayak ya Allah si Queen nanti bentar lagi kayak gini kali ya gitu. Ya kan mereka temenan, maksudnya kayak deket ya, kalau keluarga gimana sih kalau udah mungkin mereka jalan bareng, curhat bareng apa, kan aku nggak tahu ya curhatannya bagaimana gitu. Cuma emang Sarah itu baik banget, itu sih anak, maksudnya mungkin aku rasa Jiel ya chemistry itu yang nggak bisa dicari dari orang lain kali ya, dari dapat dari Sarah dapat dari Jiel, dan saling menurut aku kompak mereka berdua tuh, dan kayaknya aku nggak pernah ngeliat mereka berantem deh. Maksudnya ngambek apa, selama aku tahu ya nggak pernah kayaknya ngeliat mereka tuh ambek-ambekan atau apa gitu, kayak baik-baik, maksudnya setiap ketemu tuh kompak, saling support gitu loh, kayak maunya Jiel salah ayo gitu, maunya Sarah ayo gitu kayak gitu. Terus kayak nggak pernah aku ngeliat mereka tuh kayak berantem mulut atau debat gitu, nggak pernah. Ya mungkin karena ya kita nggak tahu juga ya di belakang. Depan kita sih baik-baik aja Kalau gitu. dia sendiri mungkin bocorannya kapan sih? Aduh masih, Sarah tuh masih kuliah kan, masih dia harus menyelesaikan kuliahnya dulu, kalau nggak salah di London kan, itu harus selesai dulu. Dia nggak mau pada saat Sarah lagi kuliah terus mereka nikah, itu juga Ashanti juga beresin dulu semua, kalau udah beres tenang baru. Jadi sekarang baru deket aja. Ya, karena kan jauh ya, jauh-jauhan. Mungkin dia juga ada ketakutan, aduh dia di UK takut ngeliat ketan taut bule, cakep bisa. JL juga di sini kan, jauh-jauhan kayaknya mereka takut gimana lah, ya udahlah dia ikat dulu, baru nanti kalau udah selesai kan mereka juga jadi kayak motivasi, biar cepat selesai, biar hasilnya bagus, biar cepet nikahnya gitu. Ya disahin aja. Kalau untuk rencana hari ini nih Tedak Sinten Azura datang nggak sih Mbak? Kenapa? Tedak Sinten Azura. Apa tidak? Tedak Sinten. Oh Azura hari ini ya? Insya Allah, soalnya gini, hari ini kita kan lagi ada event nih, mudah-mudahan nanti kalau bisa aku pasti datang ke sana gitu. Nanti belum, Ashanti belum kontek-kontekan lagi nih sekarang gitu. Untuk di mana sih Mbak acaranya gitu? Itu justru aku belum kontekan sama dia. Jadi biasanya kan mereka dari keluarga udah share ke grup, ini belum sih, belum share. Ada mungkin kostum atau apa? Ya kalau Jawa kan biasanya kalau kayak gitu ya pasti kostum-kostum kebaya-kebaya encim kali ya, yang simple-simple sih. Tapi memang kita belum di kontak sih, belum di grup. Tapi Pak ngomong sedikit soal jodoh nih. Kalau Queen sendiri kan tadi deket sama Azura, mungkin dari Mbak Liza udah membuka peluang lebih serius gak sih? Enggak, sebenarnya masih umur segitu ya, 18 tahun masih mencari jati diri kayaknya deh. Kayaknya kalau untuk masalah jodoh biarlah waktu aja, yang maksudnya dia yang inilah yang, karena kan kalau anak itu kan kalau namanya kenalan ya kenalan banyak, tapi kan yang namanya klik-kliknya itu nggak, kita hanya mereka yang tahu kan, kita nggak tahu, kita bisa ngasih wajangan pokoknya kenal banyak orang is okay gitu loh, dan nggak, jangan kenal satu dua, jangan hanya lingkungan itu, harus banyak sosialisasi biar kamu kebuka gitu loh, melihat dunia luar juga gitu. Kadang kan anak kalau udah nyaman di satu zona itu dia nggak mau kemana-mana kan gitu, jadi aku bilang ayo kemana, ayo keluar gitu, maksudnya biar kamu juga bisa explore gitu. Jadi ya kalau untuk masalah jodoh ya masih kesukaan aja sih Mbak gitu. Tapi kalau dari Mbak Liza ada kriteria khusus gak sih harus gimana nih calonnya? Nah ini masalahnya, anaknya tuh
sama yang bule-bule. Ya karena emang teman-temannya pada begitu semua kali ya. Tapi bapaknya, ayahnya mau pokoknya ya sebisa mungkin ya Kak kayak gitu. Orang lokal aja. Harus satu iman ya. Jangan kalau orang bule kan pasti kan imannya beda. Kalaupun memang bule cari yang imannya sama. Sebenarnya itu aja. Sama itu kan keretanya kamu untuk menuju yang lebih ya karena imam itu kan penting. Jadi mereka tuh masih belum otaknya belum arah ke sana, belum arah yang serius-serius gitu. Jadi masih yang ngelihat cakep, ganteng, deket gitu. Belum yang mikirin yang seriusnya gitu kan bibit-bibit bobotnya mungkin belum ya cuman basi ya orangnya asik gini-gini nggak sefrekuensi udah tinggal gitu jadi masih kayak ya kenal-kenalan begitu deh belum nyari yang serius-serius yang gimana lah gitu. Tapi suka kalau lagi dekat atau mungkin punya hubungan selalu ngasih tahu gitu. Oh iya pasti kalau ada yang deket itu Bun gimana itu Bun gimana aku kan nggak pernah ngelihat dari segi maksudnya kayak agama gimana personality orang ini dulu kalau dia sopan karena kan anak bule itu kan mereka punya punya ini sendiri ya kayak bawaan masing-masing ya ada yang cium tangan kita kan budayanya begitu halo bunda gitu kalau ketemu halo bunda cium tangan emang budaya kita tapi kayaknya dia udah tahu deh kalau lu ke rumah nyokap bokap gue ya lu kalau datang ke rumah lu harus cium tangan. Anak-anak bule itu kadang ada yang awkward gitu loh kayak halo ya gitu kan ada yang cium tangan ada yang enggak gitu jadi kelihatan tapi kalau yang udah cium berarti ini yang emang deket sama Queen nih gitu jadi udah ada sign seperti itunya. Oke? Terima banyak ya Mbak nanti ya. Seru karena konsep dugem sehat jadi kita bisa olahraga nyambung sama lagu-lagu mereka itu bisa buat mereka lebih hot padahal tahu nggak dari awal itu udah minimal tuh 800 kalori dari awal tambah ini lagi berarti total 1000 kalori jadi olahraga seperti itu tuh gila banget makanya kita harus bisa mensiasati bener kan dengan lagu yang kekinian lagu nostalgia di combine akhirnya jadi seperti ini padahal mereka dari awal itu udah capek sebenarnya aku aja udah gobios terus tapi mereka nggak berhenti itu namanya konsep dugem sehat keren banget. Thank you banget ya guys sudah sudah melihat aktivitas aku hari ini. Semoga tayangan hari ini bisa memberi motivasi kalian untuk lebih bisa bergerak, lebih sehat, lebih bugar dengan olahraga. Apapun olahraga yang penting kalian bergerak. Oke, salam bugar selalu.